Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa semua. Hari ini kami hadir bersama Bapak Dr. Faizin MA dari Fakultas Usnuddin dan Studi Agama dari UIN Imam Bonjol Padang. Suatu rahmat yang luar biasa untuk MAN 2 Pesisir Selatan. Alhamdulillah. Selamat datang Pak di MAN 2 Pesisir Selatan. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini seperti yang telah disampaikan dalam pembukaan tadi bukan merupakan suatu pertemuan yang pertama dan terakhir. Namun kami dari keluarga besar Madrasah Aliyah C Kabupaten Pesisir Selatan berharap penuh Pak, kiranya kegiatan yang telah kita laksanakan tadi ke depan dapat berlangsung untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, baik untuk pembinaan kepada siswa. Harapan kami lebih dari itu lagi, ada suatu pembinaan nanti yang akan diperoleh oleh guru-guru kami dalam rangka peningkatan kompetensi dari rekan-rekan guru baik di MAN 2 Pesisir Selatan ataupun di madrasah-madrasah lain di Kabupaten Pesisir Selatan. Oke Pak, seperti yang telah kita sampaikan tadi, pertama kami mengucapkan terima kasih banyak atas apakah namanya itu sesuatu kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Pak Dekan bersama keluarga besar Madrasah Kabupaten Pesisir Selatan, ataupun kegiatan-kegiatan yang apakah namanya yang telah dibawa dari UIN Imam Bonjol Padang. Sedikit Pak, mungkin ada suatu unek-unek bagi kami, pertanyaan bagi kami, mudah-mudahan bisa merupakan suatu pencerahan bagi kami. Kira-kira Pak, apa yang memotivasi keluarga besar UIN Imam Bonjol Padang di bawah naungan Pak Wakil Dekan, Pak Dr. Faizin MA, untuk memberikan suatu kegiatan tersendiri di madrasah khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan? Kalau tadi kita lihat kan terkait dengan pembinaan terhadap madrasah riset. Kira-kira apa yang Bapak inginkan dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Fakultas Usnuddin ini Pak? Baik Pak Kepala, pertama kami tentu mengucapkan terima kasih banyak atas sambutan yang luar biasa dari MAN 2 Pesisir Selatan. Alhamdulillah. Kemudian juga sambutan yang luar biasa juga dari MAN 1, MAN 3 dan MAN 4 yang turut hadir di sini berpartisipasi dalam kegiatan pendampingan madrasah riset. Amin. Sebenarnya madrasah riset ini, pendampingan madrasah riset ini sudah kita lakukan di tahun 2020 lalu. Iya, dan ini adalah kelanjutan dari kegiatan tersebut. Karena memang kita melihat bahwa program madrasah riset ini luar biasa bagus, menciptakan kader-kader bangsa untuk mampu menjadi peneliti yang baik, melahirkan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian juga tentu mereka ini akan menjadi calon-calon mahasiswa di perguruan tinggi. Ya, amin. Kalau mereka memiliki kemampuan yang baik, itu merupakan bibit yang baik bagi kita di perguruan tinggi untuk kemudian ditumbuh kembangkan di perguruan tinggi. Kemudian kita juga prihatin beberapa informasi yang kita peroleh. Madrasah riset di Sumbar ini sudah jalan dengan baik, namun hasilnya mungkin belum maksimal. Nah, kita ingin juga agar program yang luar biasa ini juga mendapatkan hasil yang maksimal. Ada di antara peserta itu yang nanti bisa menjuarai event-event baik di tingkat lokal, regional maupun di tingkat nasional nantinya. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Tadi Bapak sudah jelaskan bahwa salah satu tujuan dari UIN Imam Bonjol Padang melaksanakan kegiatan ini, yang memang saya masih ingat kegiatan ini sudah kita awali dari tahun 2020. Saya masih ingat waktu itu 2020 ya. Waktu itu yang datang itu juga Pak Dekannya, Pak Jasrul Huda waktu itu yang mendampingi tim dari UIN Imam Bonjol Padang. Alhamdulillah sekarang didampingi oleh Bapak sendiri dari UIN Imam Bonjol Padang. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi, kami cukup terima kasih banyak.
tujuan yang telah Pak sampaikan merupakan suatu tujuan yang luar biasa. Yang pertama, pembinaan kepada generasi-generasi kita. Mudah-mudahan generasi kita yang telah kita bimbing tadi merupakan suatu generasi emas yang nantinya akan mampu menggantikan Pak Dekan Dwi Iwin Imam Bonjol Padang, kan seperti itu. Akan luar biasa. Berarti dari sekarang Pak Dekan itu sudah mengkaderkan orang-orang yang nanti akan mampu menumbuh kembangkan UIN Imam Bonjol Padang. Tentunya kami dari keluarga Madrasah Madrasah, karena ini yang dibimbing ini adalah anak kami dalam tanda kutip, anak siswa MAN 2 Pesisir Selatan dan madrasah lain yang ada di Pesisir Selatan. Tentunya suatu penghargaan yang sangat luar biasa bagi kami ini membimbing anak kami. Dan Pak Dokter tadi sudah sampaikan juga bahwa di samping itu juga untuk harapannya itu kan peningkatan input untuk UIN Imam Bonjol Padang. Memang benar seperti yang juga Pak Dokter sering sampaikan, bahwasanya untuk meningkatkan kualitas dari perguruan tinggi itu tentu tergantung kepada inputnya. Hari ini Pak Dokter sudah langsung bimbing inputnya di madrasah. Mudah-mudahan siswa kita ini nanti memang betul-betul berkeinginan penuh untuk melanjutkan studinya sebagai mahasiswa di UIN Imam Bonjol Padang, kan seperti itu Pak Dokter. Kemudian Pak Dokter, mungkin tadi Pak Dokter sudah sampaikan harapannya memang setelah anak ini dibina, kemudian dibina tentu dia sudah memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan dan memiliki kompetensi, kira-kira seperti itu, memiliki kompetensi tertentu sehingga nanti suatu saat mudah-mudahan dia memilih UIN Imam Bonjol Padang. Kemudian mungkin pertanyaan berikutnya Pak Dokter, kira-kira apa sih yang mungkin bisa Pak Dokter sampaikan informasi terkini terkait dengan UIN Imam Bonjol Padang. Mudah-mudahan nanti dari informasi yang Pak Dokter sampaikan itu juga akan menambah motivasi bagi siswa kita untuk memilih UIN Imam Bonjol Padang sebagai kelanjutan studinya Pak Dokter. Iya, ya kita berharap ya semua siswa kita itu melanjutkan ke perguruan tinggi gitu. Tergantung nanti apa saja yang dipilih, minat mereka dan lain-lain. Kalau di UIN Imam Bonjol sendiri itu memiliki 7 fakultas. Salah satunya adalah fakultas yang kita asuh, itu Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Nah, fakultas ini membawahi 5 program prodi, program studi. Kemudian ada satu lagi, jadi 6 program studi. Yang pertama ada program studi agama-agama. Studi agama-agama ya. Studi ini itu khusus mengkaji tentang fenomena sosial, ya, sosiologi keagamaan masyarakat. Luar biasa. Kemudian ada program studi akidah dan filsafat Islam. Alhamdulillah. Ini khusus mengkaji tentang pemikiran Islam, tidak hanya tentang filsafat, tasawuf juga, kemudian teologi juga dikaji. Ya, intinya adalah usuluddin, pokok-pokok agama. Kemudian ada prodi ilmu Al-Quran dan tafsir, luar biasa, mengkaji Al-Quran dan tafsir. Nah, ini yang berminat menghafal Al-Quran, kemudian mengkaji tafsir-tafsir, itu bisa memilih ilmu Al-Quran dan tafsir. Kemudian padanannya ada prodi ilmu hadis. Ilmu hadis tentunya mengkaji hadis-hadis Nabi. Kemudian ada prodi psikologi Islam. Psikologi Islam ini berupaya untuk mengintegrasikan atau memadukan antara kajian-kajian psikologi dan studi-studi keislaman, seperti ilmu-ilmu jiwa dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yang baru kita lahirkan, yang sudah mendapat izin dari Kementerian Agama, itu adalah prodi tasawuf dan psikoterapi. Jadi khusus mengkaji tasawuf, dan praktek tasawuf itu ada di psikoterapinya. Jadi dia lebih dekat kepada terapi-terapi yang sifatnya sufistik atau sufi healing dan lain-lain. Itu prodi yang kita punya di Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Luar biasa Pak Dokter. Alhamdulillah, berarti ada 7 program studi yang ada di bawah naungan Fakultas Usuluddin ini Pak Dokter ya. Kemudian Pak Dokter, tadi sudah kita dengarkan penjelasan Pak Dokter terkait dengan program-program studi yang ada di Fakultas Usuluddin, luar biasa.
Kalau saya dengar tadi seluruhnya Pak Dokter, seluruhnya itu adalah terkait dengan fenomena-fenomena yang ada di lapangan. Kemudian juga nanti mudah-mudahan ilmu yang diperoleh oleh nanda-nanda kita yang kuliah di sana itu tentunya akan bermanfaat dunia akhirat, kan kira-kira seperti itu. Hari ini di berbagai perguruan tinggi Pak Dokter, kita nggak usah lihat perguruan tingginya, yang jelas perguruan tinggi Islam, perguruan tinggi umum, semuanya kan sudah mulai bagaimana tuh membangkitkan nilai-nilai agama yang ada di perguruan tinggi tersebut. Menurut Pak Dokter, kira-kira sampai hari ini di mana sih perbedaan antara perguruan tinggi umum dengan perguruan tinggi umum secara umum dengan perguruan tinggi yang di bawah naungan agama Islam atau Kementerian Agama, khususnya agama Islam, kira-kira seperti apa perbedaannya itu Pak Dokter dalam implementasinya atau dalam program kegiatan kemahasiswaannya di tengah-tengah masyarakat Pak Dokter? Ya baik, ini pertanyaan yang luar biasa sekali ya. Memang UIN Imam Bonjol Padang ini kan beralih status menjadi UIN itu tahun 2017. Ya 2017. Nah, di sini ada transformasi besar yang dilakukan, di mana perguruan tinggi Islam ini itu diarahkan untuk membuka program-program studi umum juga. Seperti sekarang ini sudah ada Fakultas Sains dan Teknologi. Ya betul. Nah, meskipun dia di bidang sains, pelajaran tentang matematika misalnya, tetap ruhnya itu adalah ruh Islam. Alhamdulillah, luar biasa. Apalagi prodi-prodi keislaman, sudah jelas dia akan mengkaji tentang keislaman itu sendiri, mendalami sisi-sisi keislaman sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau syariah mungkin lebih ke hukum Islam, kalau tarbiyah mungkin lebih ke pendidikan Islamnya. Kemudian kalau adab lebih ke sastra, sejarahnya, kemudian dakwah, kemanajemen dakwahnya, kemudian pengembangan masyarakat Islamnya, dan lain-lain. Jadi intinya perbedaan UIN dengan universitas umum itu adalah ruh keislamannya itu yang sangat kita tanamkan, meskipun dia adalah dari prodi-prodi yang basisnya adalah umum. Luar biasa Pak Dokter. Sangat luar biasa, pemirsa semua, luar biasa penjelasan dari Pak Dokter. Ternyata di Universitas Islam Negeri Padang itu, UIN Imam Bonjol Padang itu, sekalipun UIN Imam Bonjol Padang itu sudah membuka program-program umum, fisika, matematika, tetapi ruhnya tetap Islam Bapak dan Ibu pemirsa semuanya. Harapan kami kepada keluarga besar Mandua Pesisir Selatan, terutama nanda-nanda kami, mari tonton video ini, kiranya nanti ini akan dapat memotivasi nanda-nanda semuanya untuk dapat bergabung dengan UIN Imam Bonjol Padang, karena UIN Imam Bonjol Padang itu sekalipun nanda nanti mengambil jurusan umum, pasti ruh di dalamnya itu adalah apa yang kita cita-citakan dari Mandua Pesisir Selatan, untuk tetap menjadikan ruhnya itu adalah Islam. Terakhir Pak Dokter, kira-kira kemarin kan ada tuh banyak tuh siswa kita, ada banyak yang masuk ke UIN Imam Bonjol Padang melalui program, melalui seleksi tersendiri. Namun adakah program dari UIN Imam Bonjol Padang itu hari ini Pak Dokter untuk tahun pelajaran sekarang, untuk tahun masuk sekarang, adakah programnya itu siswa yang masuk ke UIN Imam Bonjol Padang itu melalui jalur prestasi atau jalur apakah namanya? Tadi kan Pak Dokter ada mengatakan ada hafiz segala macam yang pembinaan yang ada di sana. Bagaimana kira-kira kalau dibuka jalur penerimaan mahasiswa baru di UIN Imam Bonjol Padang itu melalui jalur tersebut, seperti misalnya ada yang hafiznya 6 juz diterima dan dibebaskan uang kuliah misalnya sekian semester. Kira-kira ada enggak seperti itu Pak Dokter? Ada Pak. Di Alhamdulillah. UIN itu punya 4 jalur penerimaan mahasiswa baru. Pertama melalui seleksi nasional SPAN, kemudian nasional yang kedua itu adalah UMPTKIN, kemudian ada Mandiri. Mandiri ini UIN itu sendiri yang melakukan. Yang terakhir tadi itu ada jalur prestasi. Jadi anak-anak kita yang punya prestasi, apakah pernah juara di tingkat kabupaten atau provinsi atau nasional, nah, itu bisa mendaftarkan diri dengan syarat melampirkan
bukti ataupun dokumen terkait dengan prestasi yang pernah dia Iya, luar dapatkan. biasa. Ya. Kemudian di samping itu peluang untuk mendapat beasiswa dari jalur prestasi ini cukup besar. Alhamdulillah. Nah, memang di samping beasiswa KIP, Kartu Indonesia Pintar itu, juga ada beasiswa tahfiz namanya. Beasiswa tahfiz. Jadi anak-anak kita yang punya hafalan bagus dan banyak nanti bisa ikut seleksi beasiswa tahfiz itu. Ya, luar biasa Pak Dokter. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita dari Mandua PSL terutama khususnya ini bisa bergabung bersama Pak Dokter di sana. Terakhir Pak Dokter, ini terakhir Pak Dokter. Apa himbauan Pak Dokter untuk keluarga besar madrasah, khususnya anak-anak kami yang kelas 12 atau kelas 3 ini? Bagaimana himbauan Pak Dokter terkait dengan kelanjutan pendidikannya nanti setelah tamat dari madrasah aliyah, baik MAN 1, MAN 2, MAN 3 dan MAN 4 seperti tadi yang telah Pak Dokter asuh tuh, Pak Dokter asah terkait dengan risetnya. Bagaimana kira-kira, ada enggak himbauan Pak Dokter untuk nanda-nanda kami yang tadi Pak Dokter? Ya, tentu kita harapan semua kita, baik sekolah ataupun siapa saja termasuk kita di perguruan tinggi, ya, anak-anak didik kita ini terus memacu prestasi. Kemudian bagi yang sudah mau tamat tentu mempersiapkan diri untuk ujian akhir, fokus belajar, jangan banyak bermain, karena memang negara kita di masa yang akan datang itu akan menjadi tanggung jawab pemuda hari ini. Iya. Nah, kemudian betul, juga kita juga berharap nanti semua siswa-siswa kita ini baik dari MAN 1, MAN 2, MAN 3 dan MAN 4 itu melanjutkan studi dimanapun minat, perjuangkan itu, mulailah dari sekarang menentukan pilihan, berjuang melalui ujian akhir nanti, kemudian berjuang untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Terus semangat dan pacu prestasi. Ya, alhamdulillah. Pak Dokter, terima kasih banyak atas pencerahan Pak Dokter pada sore hari ini. Sekali lagi pemirsa, tamu kita hari ini adalah tamu yang sangat spesial, Bapak Dr. Faizin MA dari Wakil Dekan Fakultas Usuluddin dan Studi Agama Universitas Imam Bonjol Padang, UIN Imam Bonjol Padang. Kehadiran beliau hari ini sangat-sangat luar biasa, dan katanya beliau tadi ketika bercerita dengan kami di ruangan, kegiatan ini akan berlanjut nanti pada tanggal 2 November kalau nggak salah, tanggal 2 November. Nah, mudah-mudahan kita tetap semangat, Pak Dokter selalu diberikan kesehatan sehingga tetap bisa bergabung bersama kita keluarga besar madrasah di Kabupaten Pesilatan dalam rangka memotivasi anak-anak kita untuk selalu giat belajar, baik dalam bidang apa. Yang penting bahasa Pak Dokter tadi, apa yang dicita-citakan oleh nanda-nanda semuanya bisa diwujudkan. Mau lanjut kuliah ke UIN Imam Bonjol Padang, alhamdulillah. Kalau tidak mau bergabung perguruan tinggi lain pun nggak masalah. Tapi yang jelas capai impian dari nanda-nanda semua. Terima kasih sekali lagi Pak Dokter. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.